Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistematika kajian filsafat pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Raka Naval Setia sebagai pemateri kedua, Salsa Subaktaviani sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang ketiga, Siti Alif Munaro sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan tentang relasi manusia dengan filsafat, relasi alam dengan filsafat, relasi Tuhan dengan filsafat, relasi manusia, alam, dan Tuhan dengan filsafat, dan hubungan matematika dengan relasi manusia, alam, dan Tuhan dengan filsafat. Yang pertama, relasi manusia dengan filsafat. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Dan ilmu mantik atau logika, manusia disebut sebagai al-insanu hayawanun natik atau manusia adalah binatang yang berpikir. Natik sama dengan berkata-kata dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pikirannya. Berikut pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang, yakni yang pertama, teori descendensi, yang kedua, teori metafisika, yang ketiga, teori psikomatik. Manusia juga terdiri dari ruh yang memerlukan nilai spiritual yang diatur oleh nilai keagamaan atau pahala. Dalam menjalani kehidupan duniawi, manusia membutuhkan ajaran agama melalui ceramah keagamaan untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Untuk menjadi manusia sempurna, haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas, kedua, kesadaran, ketiga, akal budi, keempat, spiritualitas, kelima, moralitas, keenam, sosialitas, dan ketujuh, keselarasan dengan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Kepada Raka dipersilakan. Terima kasih Salsa. Selanjutnya, saya Raka Naval Setia akan membahas relasi Tuhan dengan filsafat. Dari itu semua, Syairul Alim menggambarkan Tuhan sebagai sumber ilmu dengan skema berikut. Allah, di bawahnya Al-Kaun, Al-Quran, dan Al-Sunnah, di bawahnya akal manusia atau fuad, di bawahnya ilmu Allah untuk manusia yang meliputi syariat Islam, sains, teknologi, dan seni. Kerangka pengetahuan Islam adalah berpusat dan bersumber dari Tuhan yang menjadi kesatuan pengetahuan. Jadi, baik ilmu agama dengan ilmu umum sebenarnya sama-sama bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan. Dengan ayat-ayatnya yang tujuannya hanya satu, untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Kesatuan ilmu ini mempunyai sifat integrasi, yaitu tidak hanya saling bertentangan, namun saling mendukung satu sama lain. Maka, ilmu agama mendukung ilmu umum dan ilmu umum atau sains mendukung agama. Tauhid harus difahami dalam kerangka yang terpadu antara yang bercorak teosentris dengan antroposentris, yakni tauhid yang di dalam fokusnya hanya mengesahkan Allah semata, namun dalam prakteknya berimplikasi ke dalam pola pikir, tutur kata, dan sikap seseorang yang meyakininya. Dengan demikian, tauhid yang dimaksudkan di sini adalah tauhid yang transformatif dan aktual, yaitu tauhid yang mewarnai aktivitas manusia dan tampak dalam kenyataan bahwa seseorang sudah akan dijamin kehidupannya akan bahagia dunia dan akhirat, melainkan tauhid yang disertai dengan amal soleh yang dirasakan manfaatnya oleh individu sendiri ataupun masyarakat. Dari dasar ketauhidan atau ketuhanan ini, maka bentuk pendidikan Islam harus idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar pada budaya kuat. Tuhan dalam pendidikan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diaplikasikan lewat wahyunya yang berupa qauliyah, yaitu Nash atau Al-Quran dan Hadis, dan kauniyah atau alam semesta. Dari Tuhan, sumber itu akan membentuk kesatuan kerangka pengetahuan yang integratif yang dua-duanya berfungsi untuk mengenal Tuhan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah sebagai tujuan pokok atau akhir pendidikan Islam. Dengan kesadaran tauhid yang benar, maka tujuan pendidikan yang berlandaskan ketuhanan akan menghasilkan individu yang paripurna, yaitu manusia yang baik secara moral dan cerdas secara intelektual, hingga akhirnya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif.
Baik, terima kasih kepada Raka. Selanjutnya, saya Siti Ali Munarwa akan menjelaskan relasi manusia, alam, dan Tuhan dengan filsafat dan hubungan matematika dengan relasi manusia, alam, dan Tuhan berdasarkan perspektif filsafat. Dalam konteks metafisika tradisional Islam, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu, terutama mereka yang berasal dari tradisi sufi, yaitu yang menganut eksistensialisme yang berseberangan dengan aliran esensialisme yang dipegang oleh mayoritas para sifah dan mutakalimun, menganggap bahwa Tuhan, alam, dan manusia mempunyai hubungan intrinsik metafisik yang sangat erat. Dalam perspektif eksistensialisme, alam dianggap sebagai manifestasi dari sebagian aspek Tuhan sehingga tidak dapat dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri dan profan. Tetapi alam adalah sesuatu yang sakral, kontingen, dan mengandung unsur-unsur ketuhanan. Alam karena ia bersifat kontingen mengasumsikan ia butuh dengan sesuatu di lain dirinya. Bahkan ia terbuka dengan berbagai kemungkinan yang tak terbatas di mana hubungan kausal sepenuhnya dikembalikan pada Tuhan. Apa yang dinamakan hukum alam maka sebenarnya adalah tidak lain daripada kehendak Tuhan yang terjadi secara simultan. Selanjutnya, hubungan manusia, alam, dan Tuhan berdasarkan perspektif filsafat dalam matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lama-lama matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Tanpa itu, maka matematika hanya sekumpulan rumus-rumus yang mati. Hubungan manusia, alam, dan Tuhan berdasarkan perspektif filsafat dalam matematika mempunyai 3 konteks dasar, yaitu yang pertama, matematika sebagai sarana berpikir deduksi, yang kedua, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial, yang ketiga, matematika sebagai penghubung antar sarana ilmiah bahasa, logika, dan statistika. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sistem kajian filsafat pendidikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham tentang materi kami, bisa langsung ditanyakan kepada anggota kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.